Saat ini kami berada di Desa Air Genting, Kecamatan Air Batu, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara. Terkait tentang sosialisasi penguatan wawasan kebangsaan tahun 2020 oleh anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara, Bapak Haji Armin Simatupang SH. Desa NKRI yang keempat adalah situasi kegiatannya. Baik, saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada sore hari yang berbahagia ini, karena sebentar lagi Bang Armen, anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara masuk. Saya kira bisa kita adakan bincang-bincang sedikit atau tambahan materi 2 menit saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Armen Simatupang, abangan dan kita Bang Armen Simatupang yang telah berhadir di sekitar kita, tetapi sebentar lagi akan masuk. Kita kenal belum dengan Bang Armen? Sudah ya? Belum ya? Bang Anda itu adalah anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara. Oke, teman-teman sekalian, saya hadir di sini dalam rangka, kami hadir di sini dalam rangka mensosialisasikan serta menyebarluaskan ideologi Pancasila dan penguatan wawasan kebangsaan. Bapak Ibu, barangkali singkat saja, ideologi itu adalah pandangan hidup atau ide-ide, gagasan-gagasan yang ada dalam pemikiran kita yang dituangkan dalam kehidupan kita sehari-hari, yang menjadi pegangan hidup kita, atau setidaknya adalah pegangan hidup. Lalu wawasan kebangsaan adalah juga cara pandang kita terhadap bangsa ini. Artinya bagaimana kita memandang bangsa ini tentunya akan mengakibatkan cara kita bersikap. Bapak Ibu, untuk menguatkan wawasan kebangsaan itu ada 4 pilar. 4 pilar itu penyangga. Maksudnya begini, pilar itu adalah kalau ibarat rumah tiang. Pilar berarti ada 4 penyangga kekuatan wawasan kebangsaan ini yang senantiasa harus subur di tengah-tengah masyarakat. Apa itu? Yang pertama adalah Pancasila sebagai dasar ideologi negara. Ini ya. Pancasila adalah termaktub seluruh rangkuman kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi apapun yang menjadi landasan berpikir kita tetap harus berlandaskan Pancasila. Organisasi apapun yang tumbuh di negeri ini harus tetap berajaskan ajas Pancasila. Lalu kemudian yang kedua adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Apa itu Undang-Undang Dasar 1945? Itu adalah sumber dari segala sumber hukum berbangsa dan bernegara. Yang pertama, kalau kita mau buat undang-undang pemilu, undang-undang irlaba, undang-undang apapun bentuk undang-undangnya, harus berdasarkan, harus turunan dari Undang-Undang Dasar 1945, termasuk perda atau apapun yang menyangkut putusan kepala desa atau kepala dusun tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Segala sesuatu yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 itu pasti menjadi catat hukum atau menjadi persoalan dalam pelaksanaannya. Jadi kalau ada perda, misalkan perda Provinsi Sumatera Utara, itu tetap harus mengacu kepada Undang-Undang Dasar 1945. Mengapa? Karena di dalam Undang-Undang Dasar 1945 itu adalah tertuang nilai-nilai luhur dan norma-norma berkehidupan di negara kita yang kita cintai ini. Selanjutnya adalah yang ketiga,
Yang ketiga adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bapak Ibu, pembangunan berkarakter, karakter bangsa yang dibangun pada manusia dan bangsa Indonesia adalah karakter yang memperkuat komitmen terhadap NKRI, bukan karakter yang berkembang secara tidak terkendali, apalagi membayarkan NKRI. Oleh karena itu, rasa cinta terhadap tanah air atau disebut dengan patriotisme perlu dikembangkan dalam pembangunan karakter bangsa. Maksudnya begini, setelah kita berpikir bahwa ideologi kita adalah Pancasila yang mengatur segala tata kelola kehidupan kita dalam Undang-Undang Dasar 1945, maka kita ada dalam bingkai Republik Indonesia ini. Mulai dari pusat sampai ke tingkat dusun, kita adalah bagian yang utuh dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Artinya apa? Kemajuan yang didapat oleh daerah kita akan mengakibatkan kemajuan bagi bangsa Indonesia. Persoalan kita, persoalan di daerah itu juga bagian dari persoalan NKRI. Oleh sebab itu, rasa cinta kepada bangsa ini yang disebut dengan patriotisme itu perlu kita pupuk. Mengapa? Karena rasa cinta itulah yang dapat membentengi segala sesuatu yang datang dari luar. Di sini dasarnya Melayu ya, Melayu. Agama, apalagi warna kulit, warna rambut. Kalau udah tua putih, kalau masih muda rambutnya agak sedikit, kan gitu ya. Seluruh perbedaan itu adalah bagian dari persatuan kita menuju tetap keberagaman. Itu adalah satu kekayaan bagi bangsa Indonesia untuk tetap menyatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama kita hormati Bapak Haji Armin Simatupang Esa, dan anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara, rombongan, dan kami Bapak Harmansyah, Sekdes Desa Air Genting, para perangkat desa, Gus, Bapak Ibu hadirin undangan yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, puji syukur kita sampai Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Masa, sampai saat ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Selawat kepada Rasulullah. Semoga kita termasuk makhluk yang mendapat syafaatnya di kemudian kelak. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, alhamdulillah hari ini kita kedatangan tamu Bapak Haji Armin Simatupang dari anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara dalam rangka kegiatan sosialisasi penyebar luasan ideologi Pancasila dan penguatan wawasan kebangsaan. Mungkin tadi sudah disampaikan oleh narasumber ya, sebagai pemerintah, karena ini kegiatan resmi, kami mengucapkan terima kasih. Paling tidak kita yang selama ini memang sudah tahu NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila, undang-undang, dengan kedatangan tim hari ini menambah pengetahuan kita lebih jauh tentang arti penting wawasan kebangsaan. Semua ini berkat inisiasi DPRD Provinsi Sumatera Utara. Selanjutnya juga kami atas nama kita seluruhnya, semoga apa yang disampaikan tadi bermanfaat. Kita patut berterima kasih karena Pak Haji Armin Simatupang ini sebenarnya bukan orang asing bagi kita. Beliau ini salah satu tokoh Kabupaten Asahan, abang kandung dari almarhum Buya Taufan Gama Simatupang. Jadi nggak orang asing. Secara umum orang tua Pak Haji Armin ini cukup berkarya untuk Kabupaten Asahan. Beliau kembali ingin meluangkan waktu dengan kegiatan sosialisasi. Tentunya kehadiran beliau memberi harapan bagi kita seluruhnya untuk membangun Provinsi Sumatera Utara, membangun Kabupaten Asahan dan desa yang kita cintai ini. Dalam kecintaan kita sebagai warga negara Kesatuan Negara Indonesia. Juga nanti mohon bimbingan dan arahan dari beliau sehingga pada akhirnya menambah kedekatan. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Pada Bapak, kami mohon nanti bimbingan dan arahan sekaligus
sehingga menjadi bekal kepada masyarakat kami dalam membangun desa Hesa Air Genting yang sama-sama kita cintai. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hormati Pak Camat, tokoh masyarakat, juga Pak Kades, Bapak Ibu sekalian, tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu. Terima kasih saya atas kehadiran Bapak Ibu, terima kedatangan saya berpanas-panas untuk sebuah kegiatan dalam kecintaan kita bernegara yang Pancasila ini. Bapak Ibu sekalian, suasana agak panas, saya pendekkan aja waktunya ya. Nama saya tadi sudah Jarman Jepang. Kita datang kemari untuk acara penyebarluasan ideologi Pancasila dan penguatan wawasan kebangsaan. Yang pertama mesti saya sampaikan dulu bahwa saya dari Partai Demokrat. Teman saya sama-sama di Partai Demokrat itu yang pasti Bapak Ibu kenal, namanya Seribut atau Santoso. Itu teman saya sama-sama di DPR tingkat 1. Sekarang ini dia sudah almarhum. Pada saat sekarang ini beliau belum lagi digantikan oleh anggota DPR yang lain karena masih dalam proses ya untuk PAW. Nah, jadi sekalipun beliau sudah meninggal, kami masih tetap menyebut beliau itu sebagai anggota DPR. Namun demikian, dia nggak mungkin lagi bisa di DPR lagi karena akan ada PAW. Saya kira dalam perjalanan beliau juga sudah berbuat banyak ya untuk masyarakat yang ada di sini ya. Masyarakat di desa Air Batu, Air Genting ya, Air Genting. Mudah-mudahan apa yang diperbuat oleh beliau itu menjadi amal ibadahnya. Saya kira Bapak Ibu sekalian yang pernah merasakan dan tahu dengan Pak Ibu sudah patut mendoakannya ya, mudah-mudahan dia baik. Bapak Ibu sekalian, saya ini dalam acara kesempatan ini itu meyakini sepenuhnya bahwa sebenarnya setelah 77 tahun kita merdeka, bicara Pancasila ini bukanlah sesuatu bicara yang baru atau yang mesti diulang-ulang. Namun karena ini sudah sesuatu yang menjadi baku dalam pemikiran kita, pasti Bapak Ibu sekalian persis tahu bahwa ideologi negara kita ini adalah Pancasila, kemudian NKRI itu adalah harga mati. Rasa kebangsaan yang mesti dibangun itu betul-betul rasa kebangsaan yang mewakili, kalau dalam arti kecil, kepentingan semua umat yang ada di daerah kita maupun nanti dalam bernegara. Bapak Ibu sekalian, tentu tadi sudah disampaikan oleh Pak Borkat ya, bahwa beberapa penyampaian yang sudah disampaikan itu tentu sudah menjadi satu masukan yang bisa didapat oleh Bapak-Bapak. Nah, saya merasa karena Bapak-Bapak ini adalah orang-orang Pancasilais, orang-orang mencintai NKRI, maka saya langsung saja kepada Bapak Ibu sekalian, kalau memang ada yang mau bertanya terhadap mengenai Pancasila kepada saya, boleh saya persilakan. Terima kasih.